Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Linda. Di sini aku mau sharing pengalaman aku buka toko plastik selama 1 bulan ini. Aku buka toko plastik ini sama suamiku. Jadi nanti kita akan sharing pengalaman kita, persiapannya apa, kemudian apa aja yang pernah kita alami waktu sebulan ini sama pembeli. Kemudian yang terakhir adalah berapa sih omset kita dalam 1 bulan ini. Baik, mari teman-teman kita masuk ke toko plastik CMN, yaitu toko plastik kami. Lokasinya memang bukan di pasar, tapi di pinggir jalan seperti itu, dimana di jalan ini itu banyak sekali pedagang, baik pedagang makanan, pedagang listrik, iya, kemudian kayak toko bangunan, toko baju gitu juga ada. Nah, di sini ada penampakan toko kami yang masih belum seberapa karena baru 1 bulan ya. Itu ada sampel-sampelnya, sampel kardus, dan ini ada sampel tin wool, styrofoam dan lain-lain. Memang yang terlaris di sini tuh baru styrofoam, itu banyak sekali yang menggunakan. Nah, di sini juga ada sampel kecap, saus dan lain-lain. Nah, ini cup juga laris banget, teman-teman. Sebenarnya laris atau enggaknya itu barang biasanya tergantung pangsa pasarnya seperti apa. Nah, di sini selama 1 bulan ini kita tuh persiapan apa sih gitu. Sebenarnya persiapannya ya lebih ke persiapan tempatnya. Dulu kan kita tempatnya juga masih kosong, jadi kita harus buat rak, kita harus persiapan etalase, kemudian ada meja dan lain-lain. Nah, di sini ada suamiku habis kulakan atau kulaan ya. Nah, kita itu belum ada karyawan, jadi kita emang harus bagi tugas, walaupun suamiku juga sambil kerja, guys. Nah, di sini apa aja sih yang pernah kita rasakan, yang pernah kita alami? Yang pertama adalah salah ngitung, kemudian salah ngasih kembalian. Ini pengalamannya aku banget, karena waktu itu aku tuh harusnya kembaliannya itu cuma 45.000, aku kembalikan 195.000 gitu, dan orangnya nggak balik lagi dong. Kemudian kita salah ngasih harga juga pernah, salah ngasih harga, waduh kemahalan atau waduh kemurahan, itu juga pernah. Kemudian kita salah beli atau salah kulaan, dimana kita kan kalau kulaan harus cari yang lebih murah biar kita juga jualnya lebih murah dibandingkan dengan toko-toko yang lain gitu kan. Tapi ternyata kita salah gitu, tempat kulaan kita sama dengan kita jualnya segitu gitu. Terus kita pernah nurunin harga sesuai tawaran pembeli, jadi pembeli juga ada yang nawar, guys, walaupun nggak di pasar, dan itu kita cuma dapat untung 100 perak. Pernah itu. Kemudian gugup waktu melayani, akhirnya buyar. Belum ada yang pesen tapi belum dimasukin, ya walaupun dia belum bayar juga, tapi kan sebenarnya itu kayak kalau kita jadi pembeli juga sebel, kemana sih ini mbaknya, gimana sih, kayak gitu. Kemudian terlalu intervensi pembeli, dalam artian ketika kita suka dengan barang itu atau menurut kita itu bagus, kita malah langsung ini aja bu yang bagus. Oke, kita kayak membantu pembeli untuk memilih mana sih yang mungkin lebih baik, tapi jangan pernah, kalau kata suamiku ya, itu kayak jangan pernah membandingkan atau menjelekkan barang yang kita jual gitu. Kemudian kayak baru belajar ya, baru proses, baru 1 bulan, dan alhamdulillah selama 1 bulan ini aku bilang lancar, dan kita juga lama kelamaan udah dapet pelanggan gitu. Jadi ada yang orang-orang tertentu yang memang setiap hari dia udah kulaan kesini gitu, sampai aku hafal orangnya. Kemudian selain itu kita juga harus fleksibel dengan harga, dalam arti ketika mereka nawar dan masuk sesuai dengan harga modalnya kita, itu kita ya
kasih aja gitu, karena memang ketika mereka beli banyak, mungkin mereka itu pedagang yang bakalan membutuhkan kita setiap hari, jadi repeat ordernya itu lumayan sering gitu kan, gitu teman-teman. Kemudian kita juga harus melihat pangsa pasarnya kita, dimana pembeli di sini itu lebih suka yang satu pak, maksudnya kayak grosiran atau eceran gitu. Dan ternyata di tempatku ini hampir 50% 50%, dalam artian ecerannya juga cepet, grosirannya juga cepet kalau harganya cocok sama mereka gitu, karena memang banyak pemukiman dan banyak orang jualan gitu. Nah, selain itu kita juga harus fleksibel dengan jam buka. Sebenarnya bukan fleksibelnya, tapi kita lebih ke memberikan banyak waktu untuk membuka toko ini, karena kita memang bukanya dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dan toko-toko yang ada di dekat kita itu kita juga ada pesaing loh guys. Jadi nggak jauh dari sini itu ada toko plastik yang baru dan ada toko plastik yang lama juga gitu. Tapi mereka lebih cenderung itu buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian bicara tentang omset, sebenarnya omset kita masih belum seberapa dibandingkan dengan toko plastik yang sudah besar ya. Tapi semua itu harus kita syukurin, karena Allah pasti memberikan rezeki kita sesuai dengan takarannya, sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan. Jadi kita harus selalu berusaha. Nah, jadi karena aku udah janji ya di depan mau memberitahu ke kalian berapa omset kita dalam 1 bulan. Kita dalam 1 bulan itu ada pemasukan sebesar 38.500.000 rupiah. Gimana sih cara menghitung omset itu? Omset itu adalah hasil dari penjualannya kita selama 1 bulan itu. Itu masih kotor, jadi masih penjualan yang kotor yang kita belum tahu tuh untungnya kita tuh berapa. Tapi kita juga bisa memperkirakan berapa persen sih untungnya kita itu setiap kali kita menjual produk, rata-rata aja. Karena kadang ketika kita menjual produk itu ada yang hanya untung 5%, ada juga yang sampai 25% atau 30%. Nah, di situ ada buku-bukunya aku, di mana buku itu untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi selama 1 hari. Jadi dalam 1 hari ada berapa transaksi, ada totalnya berapa, itu yang memberikan omset tadi itu gitu. Jadi aku bisa ngitung 38.500.000 itu dari mana sih gitu. Nah, itu aku juga pakai aplikasi guys, namanya aplikasi Kasir ID. Bagus, tapi memang karena aku inputnya kurang betul ya, jadi aku belum bisa menghitung. Ini sebenarnya kita bisa tahu keuntungan kita asalkan kita nginput harga modalnya itu pas dan betul. Gitu guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video yang gak jelas ini. Semoga bisa buat bayangan teman-teman yang baru mau buka toko plastik. Dan aku memang belum berpengalaman banget, karena 1 bulan itu menurut aku waktu yang sangat singkat untuk bilang kalau toko ini toko yang aman gitu. Maksudnya buka toko plastik itu buka toko yang paling aman, itu nggak bisa, karena aku juga belum berpengalaman. Karena mungkin juga dalam 1 bulan ini Allah kasih rezeki yang lumayan banyak, kasih pembeli yang lumayan banyak juga buat kita, sehingga kita bisa ngomong yang seperti ini. Maksudnya kayak aku bisa ngomong yang wah, buka toko plastik aja aman, nggak ada kadaluarsanya juga, insya Allah untungnya juga bisa ambil yang lumayan kayak gitu-gitu. Tapi yang paling pasti ketika kita usaha itu kita suka, kita senang, kita
um, senang menjalaninya. Jadi ketika kita nanti mau pulaan, kita nanti ketemu pembeli, itu kita nggak galak gitu, nggak yang aku nggak suka. Kalau aku nggak suka kan jatuhnya jadi ke pembeli juga mungkin ekspresinya kelihatan gitu, karena memang walaupun kita menjual barang itu, tapi kita juga mengutamakan pelayanan gitu. Jadi orang pun mau beli ketika pelayanannya jelek, kadang nggak jadi kan gitu. Intinya itu gitu deh. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyaksikan, dukung aku terus untuk sharing. Sebenarnya intinya untuk sharing aja. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.